Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Baik, Ibu mau tanya bagaimana kabar kalian semua pada hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Iya, harus seperti itu ya. Jadi kalau memulai dengan hari itu harus dengan semangat. Baiklah, sebelum kita memulai dengan pelajaran kita pada hari ini, mari Ketua Kelas Basmalah pimpin kita dalam doa. Mari teman-teman dan guru, sebelum kita memulai kegiatan belajar kita di pagi hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Baiklah. Hari ini Ibu mau bertanya kepada kalian, siapa yang sudah belajar tadi malam? Oh, banyak sekali yang sudah belajar. Bagus ya, kelas 11 IPA 1, mantap. Kalian sudah belajar, tapi ada beberapa yang belum. Ibu mau tanya ini, kalau begitu. Pertemuan lalu kita pelajarannya tentang apa ya? Siapa yang masih ingat? PTLDV dan SPTLDV. Ya, kalau PTLDV itu hanya satu pertidaksamaan. Tetapi kalau sudah dikatakan sistem pertidaksamaan, berarti terdiri dari lebih dari satu pertidaksamaan. Oke, supaya kalian lebih ingat lagi, Ibu mau ajak kalian untuk bermain game. Nama game ini adalah Kahoot. Nanti kalian bisa lihat di layar pertanyaannya ya. Oke, Ibu kasih kalian pin, kalian isi. Pasti kalau yang sudah pernah bermain tahu ini. Nah, kemudian nanti kita bisa lihat rankingnya di layar. Tik 930-076. Sudah? Siap? Ibu start? Baiklah, ingat ya peraturannya. Lihat di situ, jawab di handphone. 22 orang benar, 22 orang benar dan 6 salah. Dan ada 5 yang salah, berarti 31 orang. Ini baiklah, kita lihat perolehan skor sementara. Iya. Baiklah. Pertanyaan ke-7. Kita lihat apakah ada yang menggeser Aurora. Oke, kita lihat perolehan akhir ya. Iya, siapa yang berada di podium? Yang pertama adalah Oke, tadi kalian sudah bermain Kahoot. Nah, saat ini kita akan masuk pada pelajaran kita. Namun sebelumnya, Ibu mau bertanya. Tapi ini kayaknya semuanya hadir ya? Semua hadir kah? Mana sekretaris? Oh, Nadine, semua hadir? Oke, berarti nihil ya. Berarti tidak ada yang izin atau alpa atau sakit. Baiklah, kita akan masuk dengan pelajaran kita pada hari ini ya. Kenapa tadi Ibu ulas semua PTLDV dan SPTLDV? Karena kita akan mempelajari yang pada hari ini Ibu akan ajarkan kepada kalian. Tapi sebelum Ibu ajarkan kepada kalian, Ibu mau satu orang membaca apa yang Ibu tampilkan di layar. Oke. Adi membeli 4 buku tulis dan 3 pensil seharga Rp9.750.000. Dan Budi membeli 2 buku tulis. Oke, terima kasih Jocelyn. Silakan duduk. Ya, Ibu mau tanya dulu, yang perempuan ini dia sedang bertanya apa di dalam benaknya? Berbentuk apakah soal tersebut? Apa yang harus pertama kita lakukan untuk mengerjakan soal cerita? Siapa yang tahu? Alif, tahu tidak? Mengubahnya dalam bentuk matematika. Mengubahnya dalam bentuk matematika. Bentuk matematika itu nama lainnya apa? Model matematika. Jadi, kita tidak bisa mengerjakan soal cerita tanpa kita harus ubah dulu ke dalam model matematikanya. Nah, itulah yang akan Ibu ajarkan kepada kalian pada hari ini. Coba si Basmalah, nak, kamu silahkan baca soal yang di depan dengan suara yang lantang. Boleh lepas maskernya. Oke, sabar.
sebuah toko bakery akan membuat roti dan donat untuk dijual. Ibu mau kalian kerjanya dalam bentuk kelompok. Silakan kalian berpindah tempat duduk sesuai dengan kelompok yang Ibu sudah bagikan. Kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5, dan 6. Ya, nah permasalahan yang tadi, 2 itu ya, yang Ibu ada taruh di slide, itu Ibu ada taruhkan di LKPD, lembar kerja peserta didik. Ibu akan bagikan ini satu kelompok satu. Kalian kerjakan secara berdiskusi dengan teman kelompok kalian. Bisa ya? Nah, Ibu akan bagikan dulu. Iya, kalian masih ada ingat kan? Ibu ada bagikan link. Ya, tadi malam kan Ibu ada bagikan link untuk kalian pelajari ya di WA grup kalian. Oke, silahkan kalian buka link YouTube yang Ibu bagikan di grup WA kalian. Kalian gali semua informasi yang bisa kalian peroleh dari link YouTube tersebut untuk mengerjakan permasalahan yang sudah Ibu berikan di depan. Kalian mengerti? Ya, bukan hanya link YouTube tersebut, kalian boleh gali dari buku, boleh dari juga referensi internet lain. Bisa cari di Google. Mengerti? Ya, nah untuk hal-hal yang penting kalian bisa catat di buku catatan kalian masing-masing. Oke, silahkan kalian berdiskusi. Ibu kasih waktu sekitar 20 menit. Setelah itu nanti kita presentasikan. Oke, hasil dari diskusi kalian silakan kalian presentasikan di depan. Nah, karena ini ada 2 permasalahan, Ibu akan tunjuk ya kelompoknya Ibu pilih saja. Oke, semua harus siap toh? Untuk masalah 1 yang akan mempresentasikannya adalah kelompok 3. Pagi Bu Guru dan teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami untuk soal nomor 1. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada teman saya untuk membacakan hasil diskusi kami. Sebuah toko bakery akan membuat roti dan donat untuk dijual di tokonya. Setelah diperhitungkan, untuk membuat sebuah roti dibutuhkan biaya Rp2.000. Untuk membeli bahan-bahannya dan untuk membuat donat dibutuhkan biaya Rp1.500. Untuk membeli bahan-bahannya, jika modal yang dimiliki toko hanyalah Rp900 dan untuk bakery tersebut hanya dapat memuat 500 buah, baik diisi donat maupun roti. Anda diminta untuk menentukan model matematika dari permasalahan tersebut. Sebuah donat dijual seharga Rp1.800 dan roti dijual seharga Rp2.500. Lengkapilah tabel berikut untuk menentukan variabel dan kendalanya. Kami, jika dari kelompok lain ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Silakan. Saya dari kelompok 5 ingin bertanya, bagaimana cara menentukan muatan X dan Y, dan kenapa model matematikanya X tambah Y kurang dari sama dengan 100? Baik, saya akan menjawab dari kelompok 5. Karena pada soal tersebut tidak diketahui muatan donat atau variabel X dan tidak diketahui muatan Y atau variabel Y. Yang diketahui dalam muatan kusuran yang dapat ditampung oleh kelompok tersebut. Ibu akan pilih dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 mempresentasikan hasil jawabannya. Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang dibacakan oleh teman saya Ida. Baik, saya akan membacakan jawaban dari kegiatan 2 atau masalah 2. Misalkan variabel jenis makanan M sama dengan N dan variabel jenis makanan M sama dengan M. Untuk nutrisi ABC, N satuannya 311 dan M satuannya 112. Dan untuk kebutuhannya 27, 21, 30.
Berdasarkan informasi yang kamu amati, tentukan perbandingan nutrisi A pada makanan N dan M adalah 3:1. Sekian dari presentasi kami, mohon maaf jika ada salah kata, dan saya mempersilakan setiap kelompok yang ingin bertanya. Ya, saya dari kelompok 5 ingin menanyakan, kenapa kita menggunakan N lebih dari sama dengan 0 dan M lebih dari sama dengan 0? Baik, silakan duduk Zakri. Saya akan menjawab pertanyaan dari Zakri. Karena selalu merupakan kejadian nyata, maka N dan M pasti bilangan bulat positif. Maka model matematika berikutnya adalah N lebih dari sama dengan 0 dan M lebih dari sama dengan 0. Oke, mungkin begitu jawaban dari Kevin mewakili kelompok 1. Jadi setiap model matematika kita harus tambahkan lagi dengan pertidaksamaan yang menyatakan bahwa variabel tersebut lebih dari sama dengan 0. Dalam hal ini karena sudah dimisalkan di dalam LKPD kalian bahwa jenis makanan yang pertama adalah N, maka N lebih dari sama dengan 0 dan M lebih dari sama dengan 0, seperti yang sudah dikatakan oleh Kevin. Sudah jelas? Ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi? Sudah jelas semua? Baiklah. Kelompok mana yang ingin menjelaskan? Nomor 1, 3. Ya, dari kelompoknya Fatu. Apa itu model matematika? Model matematika adalah suatu hasil interpretasi manusia dalam memecah, menerjemahkan atau merumuskan persoalan sehari-hari dalam bentuk matematika sehingga persoalan itu dapat diselesaikan secara sistematis. Nah, yang kedua, apa saja langkah-langkah menyusun model matematika pada program ini ya? Siapa yang ingin menjawab? Oke, dari kelompok di belakang, Nadine. Ya, silahkan mempresentasikan atau menjawab jawaban untuk nomor 2. Baik, selamat siang. Ini jawaban kami dari kelompok 6. Yang pertama, tandai hal-hal yang diketahui dan dianggap penting pada soal. Yang kedua, menentukan variabel dengan membuat pemisalan. Yang ketiga, membuat tabel. Dan yang keempat, membuat model matematika berdasarkan tabel. Oke, terima kasih. Ya, yang ketiga, ada soal hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan saat menyusun suatu model matematika pada program ini ya. Kelompok mana yang belum berbicara tadi? Oke, kelompok 2 silakan. Selamat siang teman-teman. Iya. Ini kelompok 2 akan membacakan nomor 3. Oke, dia kelompok dari kelompok 2 Ahmad mewakili kelompok 2 akan membacakan jawaban mereka untuk jawaban nomor 3. Baiklah, silakan Ahmad. Hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan saat menyusun suatu model matematika pada program linear? Ini menganalisis soal cerita dengan baik dan cermat dan juga memperhatikan tanda pertidaksamaan dengan baik, lalu membuat soal cerita tersebut dalam bentuk model matematika. Oke, silakan. Tepuk tangan untuk dulu untuk. Kita menyusun model matematika pada program linear. Program linear itu punya 2 fungsi ya. Fungsi itu yakni fungsi apa? Siapa yang tahu? Ada di materi yang Ibu bagikan tadi. Kalian buat model matematika itu ada 2, bisa dibagi menjadi 2. Yakni fungsi apa? Siapa yang tahu angkat tangan? Oke, Sarah silakan berdiri nak. Fungsi kendala dan fungsi objek. Iya, terima kasih Sarah, silakan duduk. Fungsi kendala dan fungsi objektif. Nah, untuk soal seperti soal nomor 1 itu fungsi objektifnya itu adalah yang berupa keuntungan. Nah, untuk itu itulah yang hari ini kita pelajari. Nah, Ibu sangat berterima kasih untuk yang sudah kalian lakukan pada hari ini. Tetap semangat belajar dan pertemuan berikutnya kita akan pelajari tentang nilai optimum. Nah, sebelumnya Ibu akan membagikan tugas secara individu. Ya, satu orang pimpin kita dalam doa. Mari teman-teman dan ibu guru, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita di pagi hari ini, mari kita berdoa menutup pekerjaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Kepada ibu guru ucapkan terima kasih.